Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Kali ini kesempatan yang Wang Shehang Shehang kesempatan yang mewejang cucunya yang bernama Kumantil Gendewo Wati. Wah, beruntung sekali yang namanya Kumantil Gendewo Wati. Mempunyai banyak eyang. Nah, kali ini yang sangat prihatin dengan posisi air Amarta. Ya, kalau 1 bulan mungkin 2 bulan yang lalu, 2 bulan atau 1 bulan yang lalu yang selalu membicarakan tentang panas, kelembapan, dan war zugu beserta di mana-mana. Air Amarta yang ada di posisi selatan, yang paling selatan, ya, dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak karuhan, di mana percintaan di hotel 57 atau 57 kasure suket bandale watu, ya, merebak merajalela dibiarkan oleh cucunya yang coy kontrol. Nah, apa yang akan terjadi di sana nanti? Yaitu terbelahnya gedung lama. Nah, gedung lama rumahnya coy kontrol. Engkau dulu adalah seorang king atau raja. Bisa engkau dijuluki seorang raja petarung yang hebat. Tetapi memalukan ketika engkau membiarkan 57 kasure suket bandale watu. Ya, di mana-mana tempat air Amarta di Poncot Selatan dijadikan tempat yang tidak baik. Dulu di tempat itu dijadikan orang untuk menyendiri karena keramaian, dan menjauh dari keramaian berarti adalah sebuah pengampunan. Bagaimana kita mencari spiritual kita berproses? Bagaimana caranya? Dengan menyendiri dan kesendirian. Kesendirian itu layaknya kita mencari pengampunan. Ya, jadi proses samadhi, proses spiritual, proses kesendirian itu adalah proses mencari pengampunan dan menemukan manunggal kawulolan Gustinya, yang artinya menemukan titik tertinggi dari dalam dirinya. Ya, seperti yang katakan bahwa tangan ini tidak tahu ini namanya rokok, mata ini juga tidak tahu ini namanya rokok. Ya, hidung ini mencium baunya tidak tahu yang namanya rokok. Yang tahu hanyalah otak kita. Tetapi otak kita berkembang liar sekali. Ketika keliaran itu harus kita kendalikan dengan namanya jiwa atau perasaan. Jiwa perasaan itu Del Kumandel Gendewo Wati sangatlah penting. Karena proses kesendirian itu sangatlah penting. Jika engkau berbondong-bondong ya, mencari ijazah tentang spiritual, maka engkau tidak akan bisa yang mencapai proses spiritual. Karena pengampunan itu bukan bikin
pengampunan itu bukan miliknya orang banyak. Sebuah pengampunan itu milik pribadi. Ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan pengampunan adalah melepas identitas egomu. Ya, barulah engkau mendapatkan yang namanya pengampunan. Tetapi pengampunan itu sendiri juga tidak beramai-ramai. Pengampunan itu adalah proses spiritual yang engkau jalani dan akhirnya engkau mendapatkan yang namanya pengampunan. Pengampunan itu dihadiahkan oleh Sang Maha yang Maha Pengampun supaya engkau dapat bertemu dengan posisi tinggi dalam batinmu, posisi level tertinggi di dalam dirimu. Karena level tertinggi itulah yang membimbingmu dengan intuisimu yang semakin menebal dan menjadi sebuah kekuatan. Kalau engkau bertanya, yang apakah intuisi itu sangatlah penting? Ya, itu sangatlah penting karena itu dasarnya engkau mampu memahami spiritualmu dan mendapatkan pengampunan itu sendiri. Intuisi, bisikan, ya. Jika engkau bersamadhi, wujudnya itu tidak hanya bisikan, tetapi suara nyanyian yang lantang sekali tentang kebenaran yang ada di dalam dirimu. Kebenaran itu menemukan originalitas dirimu. Maka ketika engkau sudah mampu menemukan keoriginalan dirimu, engkau gak perlu divalidkan oleh orang lain, divalidasi oleh orang lain bahwa kau ini adalah hebat, bahwa kau ini punya kekuatan ini itu dan sebagainya. Ini tidak perlu. Makanya yang lebih suka sendiri. Dengan sendiri akan menemukan yang namanya pencerahan. Dengan pencerahan Eyang akan menemukan yang namanya pengampunan. Dengan pengampunan hidup Eyang jadi lebih bahagia. Dengan bahagia berarti Eyang lain daripada yang lain. Ya, begitulah. Makanya nanti akan ada jiwa-jiwa yang kalau kemarin warber tadi itu nanti akan ada jiwa-jiwa yang terpengaruh. Jiwa itu memberontak sehingga getaran air amarta yang ada di laut selatan akan meluap membelah. Membelah apa? Membelah orang-orang dan tempat-tempat. Di mana tempat-tempat itu engkau restui menjadi tempat sarang para pembuat maksiat. Jangan kau bersenang-senang wahai sang tuan beliau yang di Pertuan Agung. Karena jika tetap engkau biarkan maka pedit rokok ini akan muncul dari selatan dan akan membelah. Begitulah. Yang mengembalakan Badit Nogogeni. Ini namanya bukan Nogogeni lagi tapi Nogogeni. Berapi-api. Karena Badit Nogogeni akan segera membuat hal-hal yang menakjubkan untuk khusus untukmu Del Kumandil Gendewati dan Silpringsil karena engkau tak menghiraukan Eyang tentang wejangan-wejangan yang Eyang berikan. Maka jiwa-jiwa ini akan terombang-ambing. Semua jiwa akan berbenturan sehingga menimbulkan kekeosan yang lebih.
banyak. Ya, antara pil komandel dan sil pringsil, jiwa-jiwamu akan chaos. Akan mudah sekali engkau chaos. Ingatlah pesannya Eyang, samadhi. Dengan samadhi, engkau berarti memeluk dirimu sendiri. Dengan menepi tempat-tempat yang sepi. Bukan berarti engkau itu antisosial, tidak. Tetapi dengan kesendirian engkau memeluk dirimu sendiri. Ingat perkataan Eyang, dengan kesendirianmu engkau memeluk dirimu sendiri. Karena yang mampu menyerap, menguras energimu di dalam kehidupan ini adalah orang-orang terdekatmu. Entah itu keluarga, entah itu teman dan apapun. Mereka yang akan menyerap, mengambil energi positifmu. Ya, tanpa kau sadari, bukan orang lain, kau ketemu di jalan, itu mengurasnya sedikit. Tetapi orang-orang terdekatmu yang mempunyai energi negatif akan mengurasnya. Jadi carilah teman yang mempunyai energi positif yang baik. Maka engkau akan bahagia. Karena proses pengampunan di dalam diri itu adalah proses spiritual juga. Del Gendewati. Setelah samadhi, engkau akan menemukan intuisi. Bahkan intuisi itu bukan bisikan. Bahkan jika engkau mengabaikan bisikan itu, engkau akan menyesal sekali. Sampai sebegitunya perasaan jiwamu. Karena bisikan itu bukan cuma bisikan, tetapi nyanyian kebenaran yang besar yang ada di sekitar tubuh, jiwa, dan raga otakmu. Nah, ketika nyanyian itu menjadi besar, maka energi jelek yang ada di dalam tubuhmu mulai menghilang. Makanya engkau mual-mual. Nah, begitulah. Nah, pengampunan itu selalu terbuka. Makanya ada Maha Pengampun. Di mana engkau bisa menemukan pengampunan? Di saat engkau samadhi, engkau bersamadhi menemukan proses spiritual dan akhirnya perjalananmu mengasihi dirimu sendiri lebih besar, maka otomatis engkau akan mengasihi yang lain. Ketika engkau mengasihi dirimu lebih besar, maka engkau akan menerima pengampunan. Engkau mampu memaafkan masa lalu, cerita indah dulu tentang dirimu. Ya, mengasihi dirimu berarti mengampuni dirimu. Mengampuni dirimu berarti mengampuni yang lain. Mengampuni yang lain berarti engkau sudah menerima kebahagiaan. Dengan bahagia maka hidupmu akan harmoni, dibantu oleh alam semesta. Maka terbebaslah engkau dari yang namanya kuasa Pedit Nogogini. Karena Pedit Nogogini akan digembalakan oleh yang Begawan Agastya tidak lama lagi. Ya. Jadi jiwa-jiwamu pertahankan dengan samadhi, del kumandil dan sil pringsil. Ini mungkin dilihat oleh orang banyak, tapi ini tidak mengintervensi yang lain. Yang nggak peduli dengan yang lain, sono pergi sono, nggak peduli. Jangan lihat. Yang sudah bilang jangan lihat. Engkau masih aja melihat betapa dirimu itu ngeyel dan tulul. Yang kan sudah bilang jangan melihat, engkau nggak layak melihat ini, karena ini wejangan khusus untuk cucunya Eyang Del Kumandel Gendewati dan sil pringsil yang ada di alam imajinasi Eyang. Gitu aja kok repot kamu. Jangan membuat Eyang marah atau warwer dedor suku akan lebih banyak lagi. Ya. Nah, sang kinase, sang kesatrio mampu menemukan kebahagiaan di dalam dirinya sehingga dia selalu menyendiri dan sendiri.
dia nggak akan bergerombol-gerombol hai sana sini mencari sesuatu yang nggak pasti, seperti mencari kambing yang hilang. Sang Kinasih, sang penilai itu lebih banyak menyendiri karena bagaimana caranya dia berproses spiritual dan mendapatkan pengampunan serta petunjuk dari Sang Maha. Beliau tidak akan menghabiskan energi positifnya berdekatan dengan orang-orang yang mempunyai energi negatif, karena energi negatif akan menyedot, ya begitu, bergerombol Ingat apa yang katakan kepada Musil Pringsil, sipit ini akan segera wawibu. Sipit, si matanya yang sipit ini akan memandangmu, dan mataku yang sipit ini akan mengkhianatimu. Mataku yang sipit ini akan menjajah batinmu. Mataku yang sipit ini akan melenyapkanmu, dan engkau akan bertarung dengan aku, si mata sipit. Ya, mataku sipit ini akan mengkhianatimu. Ada dua mata, kanan dan kiri. Yang satu yang mata biasa, belolok. Yang satu mata sipit. Dua-duanya akan mengkhianatimu. Delikuman Delegentewati dan Silpringsil. Rahayu dari timur Bengawan. Pedit Nogogini dari lautan akan membelahmu jika engkau tetap tidak menjaga tempat di mana air amarta itu yang suci dikumpuli oleh seket pitu kasure suket bantale watu. Rahayu dari timur Bengawan.